Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salah seorang ulama besar yang juga merupakan guru daripada Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam salah satu kitabnya atas keberhasilan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lulus atau selamat dari godaan setan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengkisahkan kisahnya yang berkaitan dengan beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan bahwa pada saat waktu yang sangat panas, beliau pernah melakukan perjalanan safar. Kemudian ada awan yang menaungi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dari balik awan itu berhembus udara yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai-sampai ludah berputar di sekitar mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan di saat yang bersamaan keluar suara dari balik udara sembari memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, kata suara itu, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menimpali, bertanya, apakah kamu sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia? Kemudian suara itu kembali muncul, kembali terdengar, dan berkata, wahai Abdul Qadir, aku halalkan mulai saat ini apa yang aku haramkan sebelumnya untuk dirimu. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, engkau dusta, bahkan engkau ini adalah setan. Lalu suara itu pun kembali terdengar sembari mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, kamu telah selamat dari godaanku disebabkan kepandaianmu, disebabkan kecerdasanmu dalam urusan agama. Jadi yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selamat dari masalah ini, dari tipu daya setan ini, karena kecerdasan dalam urusan agama. Kemudian suara itu mengatakan, aku sebelumnya telah menggoda 70 orang sebelummu dan aku berhasil. Kata suara tersebut, yang tidak lain adalah setan. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana Syekh Abdul Qadir tahu kalau itu adalah setan? Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, sejak suara itu berkata, aku halalkan sejak saat ini apa yang aku haramkan atasmu sebelumnya. Karena diketahui bersama, sejak Rasul SAW meninggal, agama Islam sempurna. Apa yang halal maka sampai hari kiamat akan tetap halal. Sebaliknya apa yang haram akan selalu haram sampai hari kiamat. Jadi tidak ada penghalalan terhadap sesuatu yang haram sepeninggal Rasul SAW karena agama Islam telah sempurna. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini bahwa ilmu agama dapat membentengi seseorang dari bujuk rayu setan. Ilmu agama dapat menyelamatkan seseorang dengan izin Allah dari godaan setan. Oleh karena itu, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memahamkan kepada orang tersebut pemahaman ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah
bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka dia akan memberikan kepadanya pemahaman ilmu agama. Oleh karena itu, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, bahwa Allah mengendaki kebaikan kepada hamba tersebut, adalah hamba tersebut difahamkan terhadap urusan agama. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya belajar ilmu agama. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh bosan-bosan untuk belajar ilmu agama. Karena jika seorang memiliki ilmu agama yang mumpuni, ilmu agama yang cukup, maka setiap ucapan, tindakan, sikapnya dibangun di atas ilmu, termasuk keyakinannya dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, kami menghimbau saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa hendaknya kita selalu semangat mendalami ilmu agama, utamanya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari, seperti sholat, wudhu, birrul walidain, silaturahmi, bertauhid kepada Allah, maka kita harus memiliki ilmunya. Demikianlah penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat siapa saja yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.